Nama lengkap saya Pendeta Leonard Batfeni, Bapak. Panggilannya? Leo. Leo. Iya. Tadi saya lihat Pak Pendeta Leo mengumpulkan obat-obatan, Iya. lalu menolong warga. Memang dulu sekolahnya, Saya dulu sekolahnya pendeta. waktu sekolah pendeta ada pendidikan Tidak ada. kesehatan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi kenapa sejarahnya Pak Leo bisa membantu masyarakat mencari obat? Bagaimana sejarahnya? Iya. Sebelumnya Bapak, kalau kita berbicara tentang Papua ini, kita orang di pendeta-pendeta di lapangan di kampung menuntut kita orang, bukan hanya seperti tadi di video. Kita bukan hanya berbicara untuk berkhotbah, tetapi bagaimana masa saya mulai saudara-saudara. Dorang, apalagi kita orang dengan tadi Bapak lihat di video itu akses jalan sangat sulit. Jadi mau dan tidak mau saya juga tidak punya pemahaman yang baik tentang kesehatan, tetapi bagaimana saya bisa membangun relasi dengan pihak kesehatan yang ada. Itu yang sangat jauh menolong mereka. Hebat. Membangun relasi. Ya. Bagaimana cara membangun relasi sehingga Pak Pendeta Leo akhirnya bisa mendapatkan obatan dan tahu cara mengobati masyarakat? Awal mulanya ceritanya di Korkari ini, Bapak izin saya cerita bahwa Korkari ini mungkin orang Merauke banyak belum kenal. Mungkin di satu sisi saya bertemu Bapak, saya memperkenalkan supaya orang Merauke tahu bahwa memang Korkari orang belum banyak kenal, karena Korkari ini merupakan kampung kondo RT3 dari kampung kondo itu sendiri. Dan Korkari ini merupakan batas negara, berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Bapak. Perbatasan. Iya. Jadi awal mulanya ketika saya melakukan tindakan medis ini, karena saya punya masyarakat atau jemaat yang sakit. Itu dengan kita tahu bahwa akses yang susah, mereka tidak punya pemahaman yang baik tentang dunia obat-obatan, karena mereka ketika jatuh sakit mereka cuma dengan pemahaman berobat alam saja yang ada. Dan sampai kemarin makanya di video saya sedih karena akhirnya meninggal. Hati saya tergugah di satu sisi, dan itu saya berdoa dan saya bergumul, Tuhan, apakah Tuhan utus saya datang untuk sekedar memberitakan firman tetapi harus melihat mereka ini, Bapak. Dan izin Bapak, saya di sana bukan hanya untuk kesehatan saya, tapi saya sudah bangun PAUD, sekolah untuk masyarakat di Korkari, Bapak. Jadi di sana dorang panggil saya sebagai pendeta, dokter, bahkan sebagai bidan juga, karena saya juga pernah bantu melahirkan. Bentar. Ini yang terakhir penting ini. Bagaimana Pak Pendeta membantu melahirkan? Jadi Bapak saya cerita sedikit. Pada saat itu Korkari ini mengenal dua musim. Kami musim banjir dengan musim panas. Ketika beberapa tahun kemarin itu musim banjir, ada kakak perempuan nama kakak Yakoba. Dia dari kampung kondo, dia sudah hamil besar. Mungkin karena vonis bidan dia sudah lewat tanggal untuk melahirkan. Jadi dengan perahu dari kondo, kebetulan saya ada bevak di Kalembar, karena musim banjir saya dengan masyarakat kita berburu, Bapak, untuk kita punya kelangsungan hidup. Dengan suaminya Arnold, mereka datang. Itu saya sudah jam 8 malam di bevak. Jam 8 datang bilang, kakak pendeta datang dulu, tolong lihat kakak Yakoba dia mau melahirkan. Ya sudah, mereka panggil saya juga dengan tidak punya keahlian untuk kasih melahirkan. Ya sudah, saya pergi di bevak, Bapak. Pergi bevak berdoa air. Jadi dengan ada Mama Biang, biasa orang di sana bilang Mama yang bantu-bantu melahirkan. Jadi saya berdoa air, saya kasih tapi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tidak mengerti kesehatan, tetapi saya minta Tuhan untuk kakak Yakoba ini dia lahir dengan kondisi yang baik. Dengan puji Tuhan, saya dengan Mama Yohana itu saya bantu. Jadi saya cuma hitung tarik. Jadi saya bilang tahan. Apanya yang ditarik? Maksudnya ini ya dorong, Bapak. Oh, dorong Iya. gitu ya. Iya. Dapat ilmu dari mana Pak Pendeta? Punya ilmu dorong. Bapak, saya mungkin dapat dari belajar otodidak, biasa nonton di YouTube. Ini pendeta kreatif itu nonton di YouTube bagaimana menolong ibu melahirkan. Saya tidak yakin yang ada di sini bisa melakukan itu. Saya tidak membayangkan juga kondisinya, tapi beliau luar biasa. Iya, Bapak. Jadi Bapak, dari kemarin ada harapan besar dari masyarakat suku Kanu, Barkari. Mereka minta anak pendeta tolong sampaikan ke Bapak Ganja untuk kalau bisa buatkan kami rumah kesehatan supaya
kita orang sakit jangan kita orang lari ke Kondo atau ke Rawa Biru lagi. Tetapi ketika kita orang punya rumah pustu, rumah kesehatan suara, kita bisa langsung berobat di tempat Bapak. Tepuk tangan dong. Ada Bawaslu nggak ya di sini? Biasanya ada pengawas pemilu. Ada nggak? Ada Bawaslu. Boleh datang ke sini kakak? Ya. Ini cara satset saya, tapi harus konsultasi biar tidak salah. Betul. Betul ya, Pak tadi ya? Setuju. Ya. Jadi kalau ketemu pemerintah, tolong buatkan apa namanya? Pustu Bapak. Pustu. Dengan tolong buka akses jalan Bapak. Akses jalan. Iya. Jadi prioritasnya kalau ada pustu. Kalau ada akses jalan sudah dibuka, saya percaya yakin bahwa medis atau guru pasti perkembangan dari Tapi itu. sekarang pustunya belum ada. Tidak Ya? ada Bapak. Tidak ada sama sekali. Terus tadi yang di gedung itu di tempatnya siapa? Itu saya yang bangun Bapak dengan anggaran 15 juta. Kakak, kita mau konsultasi kakak, biar tidak keliru kakak ya. Boleh ya kakak? Aduh, namanya siapa? Isayas Balagaise. Bung Isayas. Bung Isayas. Ini soal cerita kemanusiaan. Umpama kemudian saya mencarikan orang-orang yang bisa membantu untuk membuatkan pustu di kampung Pak Pendeta Leo ini, apakah itu money politik? Mungkin bisa diulang Pak. Beliau sekarang membutuhkan dibangun gedung atau bangunan untuk kesehatan, begitu kan? Ya. Kalau saya mencarikan dukungan dari orang-orang agar kemudian di kampung ini nanti dibangun rumah kesehatan, apakah itu termasuk money politik? Sebentar, saya mau jawab Bapak, tapi ada yang sudah menjawab ini. Jadi apa jawaban kakak? Jadi apa jawab kakak? Kalau Tidak kan? jawaban kita Atau iya? Atau tidak? Iya, tidak. selagi Iya, tidak. sabar Pak, saya belum menjawab. Ini Bapak minta jawaban, kalau begini saya grogi Pak mau jawab. Kenapa? Kalau begitu saya tidak tengok. Iya. Selagi tidak merugikan pihak yang lain, kita melihat bahwa itu sah-sah saja. Terima kasih. Terima kasih atas tugasnya. Sehat selalu. Boleh lah. Mas Ferdi, Siapa? sekaligus pendidikan politik untuk masyarakat. Kami punya banyak teman sekali yang punya perhatian seperti ini. Pendeta Leo sudah menjalani. Beliau butuh cepat. Warga butuh cepat. Mereka tidak bisa menunggu siapa calon presiden yang akan terpilih tahun depan. Yang dibutuhkan adalah rumah kesehatan. Kami tidak akan berjanji dan tidak akan menjanjikan. Saya khawatir maka saya konsultasi dengan Bawaslu agar tidak menjadi kekeliruan. Tapi percayalah, kami akan mengkomunikasikan agar nantinya ada tangan-tangan baik, ada nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, dan mudah-mudahan akan segera ada yang menghubungi Pak Pendeta. Ya. Saya izin kisah Bapak, Korkari ini kita tahu bahwa batas negara. Kita di kampung sana tidak ada signal, tidak ada lampu, kita bayar bersih juga tidak ada Bapak. Saya angkat air bersih itu 2-3 kilo sampai 4 kilo. Itu mungkin saya bicara masyarakat, maksudnya saya cuma menyampaikan apresiasi masyarakat punya kisah untuk mungkin Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Semua tercatat, semua terdengarkan. Ada prioritas yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita akan bisa mengerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bantu. Karena ini kebutuhan dia. Tidak usah menunggu pilihan, tidak usah menunggu siapapun. Tapi semangat gotong royong mesti kita wujudkan. Karena kesehatan tidak bisa ditunda. Maka juga Pendeta, Anda luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV,
dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.